Hanya lantaran tersinggung karena kerap ditegur, seorang santri nekat menusuk kiai pondok pesantren yang membantu menariknya dari kehidupan jalanan. Akibat serangan tersebut, pimpinan pondok pesantren tersebut harus menjalani serangkaian operasi. Lantas apa sebenarnya yang membuat si santri gelap mata hingga tega melukai kiainya? Simak selengkapnya dalam ulasan khas ragam perkara. Kerap ditegur, santri tusuk kiai. Ceceran darah di lantai ini adalah bukti kekejian seorang santri berinisial DM yang tega melukai kiainya sendiri di Banyuwangi, Jawa Timur. Ini dodok orangnya. Terus? Dodok ya kan keluar. Dia sambat perutnya sakit. Setelah itu kejadian. Habis lari sini. Lari sini. Kejadian terus sini gitu. Ibunya kan telepon anaknya. Setelah itu dia itu mungkin ini kan gini. Ya ini dan kayak apa? Dia sambil gini, sambil pegang bokapnya. Oh, gitu. Tersangka di sana, keluar ini kan. Sang pengasuh pondok pesantren Miftahul Hidayah di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, Kiai Haji Afandi Musafak yang menjadi korban pun harus dilarikan ke rumah sakit. Ia harus menjalani serangkaian operasi karena menderita luka akibat senjata tajam di bagian dagu dan pinggang. Namun sang pelaku DM yang sempat kabur usai penusukan tak bisa berlama-lama sembunyi. Di Majam pasca kejadian, pelaku langsung diringkus di terminal bus Jajak, Kecamatan Gambiran. Pelaku alhamdulillah sudah kita tangkap. Yang bersangkutan rencananya akan melarikan diri ke luar kota, tetapi masih kebingungan terhadap biaya ataupun karena dia tidak mempunyai uang. Ini tertangkap di mana nih Bapak? Ia langsung ditangkap di terminal Jajak ini, ditemukan oleh kita semua, ada Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan ada Pak Camat secara bekerja sama dengan Polres untuk melakukan penangkapan tersebut. Usut punya usut, rupanya motif pelaku tega melukai sang kiai hanya lantaran sakit hati. Perantau yang baru 15 hari berada di pondok pesantren itu mengaku kalau dirinya tersinggung karena kerap ditegur sang kiai. Kiai Haji Afandi yang juga ketua MUI Kecamatan Pesanggaran itu menegurnya beberapa kali karena kedapatan berada di lingkungan asrama putri di ponpesnya. Padahal pelaku bisa tinggal di ponpes tersebut lantaran diajak oleh Kiai Haji Afandi karena melihat DM terlantar di sekitar pasar Sumbermulyo dan tidak memiliki sanak saudara di Banyuwangi. Bahwa dari pemeriksaan itu tersangka DA menguatkan bahwa motif yang melatar belakangi dia melakukan percobaan pembunuhan terhadap korban AM adalah karena tersangka pernah ditegur oleh korban untuk tidak main di lingkungan santri atau lingkungan asrama putri. Untuk unsur-unsur pasal yang kita kenakan sudah masuk bahwa itu sudah mengarah kepada percobaan pembunuhan. Adapun pasal yang kita terapkan dalam percobaan pembunuhan itu adalah yang pertama adalah pasal 351 ayat 2, yuntuh pasal 338, dan kita yuntuhkan pasal 53 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Baik sudah disiapkan oleh tersangka. Jadi percobaan pembunuhan itu sudah masuk unsur-unsur dan kita terapkan dalam pasal-pasal yang sudah kita kemukakan barusan. Dali sakit hati karena sering mendapat teguran acap kali dijadikan pembenaran bagi seseorang untuk melampiaskan emosinya dengan kekerasan. Mengapa
Jadi dari awal sebetulnya agak janggal bahwa dia seorang diri. Dia punya anak 2, tapi tetap seorang diri. Istrinya ya mungkin saja memang mencari uang. Tapi kenapa harus berpisah? Kenapa akhirnya dia tidak mempunyai mata pencaharian? Itu semuanya memudahkan suatu dugaan bahwa dia memang ada suatu gangguan minimal pada saat itu sudah dicurigai. Kemudian bahwa dia melakukan tindakan-tindakan yang aneh itu memperkuat lagi, sehingga sangat lalu ditambah lagi hubungan dengan pimpinannya tidak bertentangan, tidak ada rasa permusuhan, tapi melakukan suatu kejanggalan yaitu melakukan pembacokan. Jadi kita bertanya kembali, ada apa? Sangat mungkin ada latar belakang kejiwaan di balik ini. Karena kejanggalan-kejanggalan yang kita lihat dari awal, yang sepertinya bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat, bukan sekedar pengakuan, tapi sesuatu yang disaksikan oleh orang-orang lain. Termasuk kenapa dia sering bercampur dengan santri-santri perempuan. Itu kan juga suatu yang cukup janggal. Kalau sekali dilaporkan, diberitahukan, ya masih mungkin dia kesalahan. Tapi kalau berkali-kali kan ada sesuatu yang aneh. Kok dilihat dari keanehan, kejanggalan yang dilakukan, mungkin dia memang tidak sengaja. Lalu kita bukan tidak sengaja sepenuhnya, memang sengaja, tapi bukan disadari penuh seperti masyarakat pada umumnya. Pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bersama barang bukti pisau dapur yang ditemukan di dekat jembatan wilayah Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, pelaku diganjar pasal percobaan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.